Pada video pembelajaran kita kali ini, Jendela Informatika akan menyampaikan materi tentang pengertian media digital, perbedaan media digital dengan media konvensional, bentuk media digital, peran media digital dalam kegiatan pembelajaran, tantangan dalam pemanfaatan media digital, serta cara memilih media digital yang tepat untuk kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Semoga hari ini Allah berikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua dimanapun kita berada. Pada video pembelajaran kita kali ini, Jendela Informatika bersama saya Bapak Ahmad Haris Yulianto akan menyampaikan materi tentang peran media digital dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari kita awali aktivitas pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang akan kita dapatkan hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang pengertian media digital. Media digital adalah bentuk media yang dikomunikasikan melalui teknologi digital, mencakup segala konten yang dibuat, dikelola, disebar, dan dikonsumsi menggunakan teknologi digital. Teknologi digital yang dimaksud bisa berupa komputer, ponsel cerdas, internet, dan peralatan elektronik lainnya. Media digital memungkinkan kebebasan dan keleluasaan dalam penyampaian informasi, interaksi antar pengguna, serta cara penyebaran konten secara luas. Hal ini membuat media digital lebih interaktif dibandingkan dengan media konvensional. Adapun contoh dari media digital antara lain ada website, ada blog, ada file berupa gambar, video, audio, musik, film, permainan online, dan lain sebagainya. Kemudian, apa dengan media konvensional? Media konvensional adalah media yang sudah ada sebelum adanya teknologi digital. Media konvensional tidak bergantung pada teknologi digital dalam proses pembuatan, penyebaran, serta konsumsinya. Contoh dari media konvensional antara lain banner, spanduk, buku, poster, majalah, brosur, televisi, radio, dan lain sebagainya. Adapun beberapa perbedaan antara media konvensional dan media digital terletak pada beberapa aspek, antara lain yang pertama terletak pada format dan teknologi yang digunakan. Pada media konvensional, teknologi yang digunakan adalah teknologi yang lama seperti cetak, radio analog, dan lain sebagainya. Sedangkan pada media digital menggunakan teknologi komputer, internet, ponsel cerdas yang lebih modern dibandingkan dengan media konvensional. Dari sisi format pada media konvensional bisa berupa cetak atau radio analog, sedangkan pada media digital bisa berupa video, animasi, dan konten interaktif lainnya. Perbedaan yang kedua terletak pada aksesibilitas dan distribusinya. Akses dan distribusi media konvensional bergantung pada kehadiran fisik dari media tersebut. Sedangkan pada media digital lebih mudah diakses menggunakan sambungan internet dari mana saja dan kapan saja tanpa batasan letak geografis. Yang ketiga, perbedaan terletak pada interaksi pengguna. Media konvensional umumnya hanya satu arah dari penyedia konten ke konsumen konten. Contohnya,
dari penerbit buku atau penerbit koran ke pembaca buku, dari pembaca berita televisi ke penonton televisi, hanya satu arah. Sedangkan pada media digital memungkinkan adanya interaksi antar pengguna, baik berupa umpan balik, respon, atau berbagi konten antar pengguna. Perbedaan yang keempat terletak pada kualitas konten. Kualitas konten pada media konvensional lebih baik dan memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan media digital. Contoh, kualitas cetak dari sebuah koran atau majalah sudah terstandar sesuai dengan standar perusahaan dengan standar kualitas tinggi. Sedangkan kualitas konten media digital lebih variatif, dari yang konten amatir hingga konten profesional. Namun, media digital memungkinkan adanya berbagi konten yang lebih cepat dan mudah antar pengguna. Perbedaan yang kelima yaitu pada penyesuaian dan kecepatan perubahan. Proses perubahan konten pada media konvensional lebih lama dibandingkan dengan media digital. Ini artinya media konvensional lebih susah mengikuti tren yang saat ini sedang terjadi di masyarakat dibandingkan dengan media digital. Media digital dapat lebih mudah memperbarui, memodifikasi, dan mengikuti tren yang sedang berkembang saat ini. Media digital hadir dengan berbagai format dan platform yang mampu mendukung pembelajaran lebih dinamis, atraktif, dan interaktif sesuai tuntutan zaman saat ini. Berikut beberapa media digital yang dapat kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Antara lain yang pertama, buku digital atau e-book. Buku digital adalah bentuk buku elektronik yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan telepon genggam. Dengan e-book, memungkinkan kita dapat membaca, mencari referensi pembelajaran dimanapun dan kapanpun asal kita terhubung ke jaringan internet atau kita dapat mengaksesnya menggunakan telepon genggam. Bentuk media digital yang kedua adalah berupa video pembelajaran. Video pembelajaran dapat digunakan untuk memberikan penjelasan materi pembelajaran secara visual, menggabungkan antara gambar, animasi, serta suara. Video pembelajaran mampu menggali potensi materi pembelajaran yang lebih detail, terutama dalam mendemonstrasikan praktek. Yang ketiga adalah bentuk berupa aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran merupakan aplikasi yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Aplikasi pembelajaran dapat berisi materi pembelajaran, pemberian tugas, pengumpulan penugasan, serta penilaian dan umpan balik dari guru kepada peserta didik secara online. Aplikasi pembelajaran memungkinkan pengalaman yang lebih interaktif antara guru dan peserta didik. Contoh dari aplikasi pembelajaran kita bisa tahu dari aplikasi Ruang Guru. Bentuk media digital yang selanjutnya adalah simulasi atau game pembelajaran. Media digital berupa simulasi atau game mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif kepada peserta didik, serta mampu memberikan pendalaman akan suatu konsep materi pembelajaran. Yang selanjutnya berupa video konferensi atau kelas online. Dengan menggunakan video konferensi atau kelas online, memungkinkan adanya interaksi secara langsung antara guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Contoh dari video konferensi atau kelas online adalah menggunakan Google Classroom, menggunakan aplikasi Zoom, dan lain sebagainya. Yang keenam, kita dapat menggunakan media sosial
dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Media sosial memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berinteraksi secara pengguna dengan berkomunikasi. Contoh dari media sosial seperti yang kita gunakan selama ini ada Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Media digital memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung kegiatan pembelajaran dalam konteks pendidikan. Adapun peran dari media digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain, yang pertama, media digital memungkinkan akses ke berbagai sumber pembelajaran dimanapun dan kapanpun dapat kita akses. Dengan media digital, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui platform online serta aplikasi pembelajaran interaktif. Yang kedua, media digital menyajikan konten yang lebih beragam. Hal ini memungkinkan pengalaman belajar bagi peserta didik yang lebih menarik sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Yang ketiga, media digital memanfaatkan teknologi terbaru saat ini. Media digital dapat memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, realitas virtual untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Misalnya, simulasi praktek IPA menggunakan teknologi virtual realitas. Yang keempat, melalui media digital memungkinkan interaksi dan kolaborasi antara guru dan peserta didik. Dengan media digital, guru dan peserta didik dapat berkolaborasi dalam pembelajaran serta saling berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, media digital memungkinkan dilakukannya penilaian pembelajaran yang lebih cepat dengan menggunakan platform pembelajaran digital dalam memberikan penugasan, penilaian, serta umpan balik atas penilaian kepada peserta didik. Sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita selanjutnya, Jendela Informatika ingatkan, buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Jika kalian menyukai materi pembelajaran kita kali ini, silakan klik tombol like, serta bagikan materi pembelajaran ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak teman-teman kalian yang mendapatkan manfaat dari materi pembelajaran yang disajikan oleh Jendela Informatika. Kita lanjutkan ke materi tantangan pemanfaatan media digital. Penggunaan media digital dalam mendukung pembelajaran membawa banyak manfaat. Namun, hal itu juga menghadapi banyak tantangan yang perlu diatasi agar media digital dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan tersebut antara lain, yang pertama, kesesuaian konten. Tidak semua konten yang tersedia dalam format yang sesuai dengan materi pembelajaran saat ini. Jadi kita perlu memilah-milah konten mana yang sesuai atau yang sedang kita pelajari sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang kita pelajari. Yang kedua, aksesibilitas teknologi. Tidak semua orang, baik itu guru ataupun peserta didik, memiliki akses internet yang stabil antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini perlu dukungan dari semua pihak agar tidak terjadi ketimpangan dalam kesempatan belajar jarak jauh. Yang ketiga, keterampilan digital. Tidak semua orang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sama dalam penguasaan teknologi informasi komunikasi. Yang keempat, keamanan dan privasi. Pengguna media digital dapat meningkatkan risiko akan keamanan data privasi masing-masing. Perlindungan dari privasi data ini menjadi tantangan penting yang harus segera diselesaikan dan dikelola dengan baik. Jadi berhati-hati dalam mengelola atau dalam mengakses media digital. Yang kelima, yaitu kualitas dan keandalan konten. Tidak semua konten digital
memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas kita adalah menyaring konten-konten tersebut. Kita pilih konten yang sesuai dengan usia kita, konten yang sesuai dengan apa yang akan materi pembelajaran yang akan kita cari. Penting sebagai pengguna untuk memverifikasi sumber asal dari konten tersebut, sumbernya dari mana, siapa yang membuat, serta kualitas dari konten media digital tersebut. Tidak semua konten digital baik dan sesuai untuk kita konsumsi. Jadi kita perlu memilah-milah konten mana yang perlu kita konsumsi dan konten mana yang tidak perlu atau tidak perlu kita akses. Untuk menjawab tantangan tersebut, pengguna media digital harus mampu mengelola media digital dengan baik dan bijak. Berikut beberapa cara memilih media digital yang tepat untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang pertama, relevan dengan materi pembelajaran. Pastikan media digital yang dipilih sesuai dengan silabus yang diterapkan atau yang dipakai oleh sekolah atau madrasah. Konten harus mencakup topik-topik yang sedang dipelajari atau mendukung materi pembelajaran di sekolah atau madrasah. Hal ini penting agar konten pembelajaran yang disajikan mampu memberikan pendalaman materi secara tepat sesuai dengan materi yang sedang kita pelajari. Yang kedua, menarik dan interaktif. Media digital harus mampu meningkatkan minat belajar kita. Konten yang memanfaatkan visual, audio, bahkan animasi akan lebih efektif dan menarik perhatian serta mampu mempertahankan minat belajar kita. Jadi, pilih-pilih konten yang menarik yang dapat meningkatkan atau mempertahankan minat belajar kita. Yang ketiga, konten dapat dipercaya. Seperti yang kita sampaikan tadi, verifikasi dulu keaslian serta kehandalan konten yang kita pilih. Pastikan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pilih sumber dan konten yang tepat. Pilih media digital yang disarankan oleh guru ataupun sekolah atau madrasah. 4. Kemudahan akses. Pilih media digital yang mudah diakses di mana saja serta kapan saja. Jaringan internet dapat menjadi solusi untuk kita semua dalam mengakses media digital secara online. Aplikasi yang ramah pengguna mampu meningkatkan fokus belajar kita. Jadi pilih aplikasi pembelajaran yang ramah pengguna, artinya mudah untuk kita gunakan. Ketika kita memilih aplikasi pembelajaran yang sulit atau susah kita gunakan, kita akan bosan untuk mengakses atau untuk belajar. Yang kelima, yaitu dukungan pembelajaran kolaboratif. Pilih media digital yang memungkinkan kolaborasi antara guru dan peserta didik, serta dimungkinkannya adanya diskusi online dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi lebih baik kita pilih media digital dalam pembelajaran yang memungkinkan adanya kita bisa berinteraksi, kita bisa memberikan komentar, kita bisa bertatap muka jarak jauh antara guru dan peserta didik. Yang keenam adalah keamanan privasi. Pastikan konten digital atau platform atau aplikasi pembelajaran yang kita akses aman dari segi privasi dan keamanan data atau informasi kita. Jangan sampai dengan mengakses aplikasi atau platform pembelajaran yang salah, justru data privasi kita, data pribadi kita akan diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, pastikan pilih aplikasi pembelajaran yang memiliki kredibilitas yang baik. Demikian tadi materi pembelajaran kita kali ini tentang peran media digital dalam kegiatan pembelajaran. Semoga materi yang Jendela Informatika sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, kita ingatkan kepada kalian semua yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe.
Bagi kalian yang menyukai materi pembelajaran kita kali ini, silakan klik tombol like, berikan komentar-komentar positif untuk perbaikan pada video-video selanjutnya, serta klik tombol share atau bagikan link video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak teman-teman kalian yang mendapatkan manfaat materi dari materi yang disampaikan oleh Jendela Informatika. Mari kita akhiri materi pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan saya Bapak Ahmad Haris Yulianto, Jendela Informatika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.